Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 3 Januari 2021, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 4 dan 5. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 4 dan 5. Judulnya adalah ketika Tuhan menyembuhkan, bagian yang keempat, yakni memberi dukungan. Ketika Tuhan menyembuhkan, bagian yang keempat, yakni memberi dukungan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita kembali kepada pelajaran berseri kita yang terhenti karena kita fokus kepada Natal dan Tahun Baru. Kali ini kita akan belajar mengenai tuannya Naaman. Tuannya Naaman. Kita baca ayatnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya. Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Perhatikan ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Paling tidak ada 2 hal yang bisa kita perhatikan dari ayat ini mengenai peristiwa di mana ada dukungan dari tuannya Naaman. Yang pertama, Naaman memberitahukan kepada tuannya. Kata tuan di dalam bahasa Ibrani itu Adon. Ini dipakai kata Adon. Yang memang berarti secara literal itu Adon itu tuan. Tetapi ini fokusnya adalah orang yang mengendalikan atau menguasai Naaman. Maka pantaslah kalau Naaman harus minta izin kepada tuannya itu. Siapa tuannya Naaman itu? Siapa tuannya Naaman itu? Ini jelas di dalam konteksnya itu adalah Raja Aram. Jadi Naaman memberitahukan kepada tuannya, yaitu kepada Raja Aram, tentang apa yang dikatakan oleh gadis Israel, tentang saran dari gadis Israel untuk Naaman pergi kepada nabi di Israel supaya disembuhkan. Jadi Naaman harus memberitahukan kepada tuannya, yaitu Raja Aram. Yang kedua, tuannya mendukung Naaman. Ini menarik. Tuannya mendukung Naaman. Mari perhatikan sekali lagi ayat yang kelima. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Jadi tuannya Naaman, yaitu Raja Aram, itu mendukung Naaman. Bagaimana mendukungnya? Ya, dia mengizinkan Naaman untuk pergi ke Israel. Sementara yang dia lakukan adalah, ini menarik ya, dia mengirim surat kepada Raja Israel. Itu maksudnya apa? Ya, tentu untuk mempermudah. Ini seperti surat jalan begitu ya. Jadi surat jalan diberikan kepada Naaman untuk disampaikan kepada Raja Israel. Ini supaya mempermudah proses bagaimana Naaman akan menemui nabi di Israel supaya disembuhkan. Walaupun kemudian Raja Israel menjadi salah paham. Tetapi yang jelas ada dukungan bagi anak buahnya. Jadi Raja Aram memberi dukungan bagi anak buahnya. Ini luar biasa ya, ini menarik. Karena dia tahu anak buahnya ya.
anak buahnya. Jadi statusnya masih di bawah kontrol dia, masih di bawah kendali dia, ya. Naaman itu masih di bawah kendali Raja Aram. Tetapi Raja Aram jelas memberikan dukungan kepada Naaman supaya bisa mengalami kesembuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa teman saya yang sedang sakit. Ya, ada beberapa teman saya yang sedang sakit. Saya memasukkannya ke dalam pokok doa. Pokok doa saya pribadi, saya masukkan nama teman-teman saya yang sakit itu dan saya doakan. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan saat ini. Ya. Saat ini ada yang sakit, ya tentu agak lumayan parah lah ya. Ada yang sakit biasa, tetapi saya tetap mendoakan mereka masing-masing. Sebagai bagian dari dukungan saya untuk kesembuhan teman-teman saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk kebaikan, khususnya untuk pemulihan saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara seiman, walaupun teman-teman yang lain juga harus diperhatikan, itu membutuhkan dukungan kita mereka. Jadi untuk mereka seharusnya kita memberikan dukungan. Untuk pemulihan mereka seharusnya kita memberikan dukungan. Yang sakit kita harus dukung. Ya paling tidak kita harus mendoakan orang-orang yang sakit itu. Mereka saudara-saudara kita yang sakit itu, apalagi saudara-saudara seiman, paling tidak kita mendoakan mereka. Itu bentuk dukungan kita. Apalagi kalau kita mempunyai dana, diberi berkat lebih oleh Tuhan berlimpah, ya apa salahnya kalau kita mendukung rekan-rekan kita itu, atau orang-orang terdekat kita, atau saudara-saudara, atau saudara-saudara seiman kita. Apa salahnya kalau memang kita diberkati Tuhan secara melimpah, berlebih, apa salahnya kita mendukung di dalam keuangan. Tetapi sekali lagi, paling tidak di dalam doa, kita harus mendukung saudara-saudara kita yang dalam pemulihan kesehatannya. Tetapi tentu bukan hanya kesehatan. Kesehatan ekonomi juga. Kesehatan keuangan juga. Kita harus mendukung mereka. Mendukung saudara-saudara kita yang sedang pemulihan. Pemulihan kesehatan ekonominya. Pemulihan kesehatan keuangannya. Kita harus mendukung mereka. Sekali lagi, paling tidak adalah kita doakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kalau seorang Raja Aram yang bukan umat Tuhan di dalam perjanjian lama ini, tetapi dia mempunyai kebaikan, mau mendukung anak buahnya. Apalagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, tidak berlebihan kalau kita mendukung orang-orang lain untuk pemulihan mereka. Bahkan itu sebagai sebuah keharusan, kewajiban kita untuk mendukung mereka. Alangkah menjadi kuat semangat mereka bangkit kembali ketika mengetahui bahwa banyak orang termasuk kita mendukung mereka untuk pemulihan kesehatan, untuk pemulihan kesehatan ekonomi, untuk pemulihan keuangan. Alangkah mereka menjadi semangat kembali ketika kita dukung. Sekali lagi, paling tidak melalui doa. Tapi kalau ada berkat atau tenaga yang berlebihan, ya kita dukung dengan harta kita, dengan uang kita. Mari Bapak Ibu, saat ini saya mengajak untuk kita mendukung orang yang dalam pemulihan. Karena apa? Karena itu dibutuhkan dalam situasi yang sekarang ini. Supaya bukan hanya kita yang merasakan berkat Tuhan, tapi mereka juga melalui kita. Jadi Tuhan salurkan berkat bagi mereka melalui kita. Maka kita bisa menjadi saksi dan Tuhan akan dimuliakan. Garis bawahi, mari dukung orang yang sedang dalam pemulihan, baik kesehatan maupun kesehatan ekonomi
dan keuangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk contoh yang diberikan dalam ayat yang kami baca ini. Seorang Raja Aram, bukan umatmu, tapi mau menunjukkan dukungannya kepada anak buahnya yang memerlukan pemulihan kesehatan. Tuhan, kami adalah umatmu. Mohon ya Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya. Melakukan firman Tuhan ini. Kami mau mendukung secara nyata orang-orang yang dalam pemulihan. Pemulihan kesehatan dan juga pemulihan kesehatan ekonomi dan keuangan mereka. Melalui apa yang kami bisa. Terutama di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.